lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Balik lagi di Bacot Taktikal bersama gua Fahmi Yusuf dengan call sign Foxtrot 02 dan Danan Papa Muda dan Tommy Virgin Mary ya. Mikrofonnya ditempelin kayak Ahmad dari Virgin Mary ya. nah gitu. Masuk suaranya masuk Pak. Nah naikin gitu dong, jangan kayak orang susah kayak gitu. Kira susah Tom. Peralatan Low mahal. budget saya biasanya nih Pak. Ini peralatan mahal. Ada kamera A, kamera B dan kamera C. Ini kamera B sama C-nya minjem. Saya tahu. Nggak ada tripod lagi. Ala kadarnya Cukup tidak kadarnya. ala kadarnya. Intinya ya kontennya inilah ya. Iya, yang penting kontennya berisi. Kontennya jangan dipegang-pegang, Tom. Gerak itu kamera. Nah, gini solutif tapi kurang membantu Pak kalau saya haus gimana? Masih ada airnya. Gue lupa. Itu tinggal buka udah. Ya, Isi air semua. habis ngebacot dah, baru kita buka lagi ya. Enggak apa-apa ya. Apa-apa. Aman. Oke. Siap. Guys, hari ini kita akan ngobrolin soal penyalahgunaan airsoft gun. Oke. Sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak kasus kayak penyalahgunaan airsoft gun. Ada yang gunain buat ngerampok, ada yang gunain buat bela diri kayak koboi-koboi di jalanan tuh yang sempat ada videonya viral. Gue jalan duluan ya. Yang naik pajak. Iya, yang naik pajak ternyata dia tuh Itu Circa tahun berapa itu? 2020 kayaknya. Enggak, itu 2021. 2021 ya? Masih 2021. Bolanya nggak tahu, tapi gue tahu tuh kejadiannya. Nah, itu dia nih. Nah, lu kan lebih lama main airsoft gun-nya dibandingkan gua gitu kan. Gua mau minta tanggapan lu dulu dong soal penyalahgunaan airsoft gun yang dari dulu nggak kelar-kelar. Sebenarnya apa ya? Itu udah banyak masalah di publik cuma gara-gara koboi-koboi jalanan baru tahu airsoft itu sih. Jadi gimana ya? Kalau untuk menyalahgunakan mereka harus butuh untuk edukasi lagi ya, bukan asal main beli doang gitu kan. Kita membeli, kita tahu peraturannya kayak apa. Nanti kalau kita untuk sidak di jalan kita kadang tertutup. Lebih enaknya seperti itu, aman. Kalau kita di jalan petantang betenteng, gue yakin itu mereka tuh nggak punya klub, mereka cuma beli KTA bodong-bodongan itu, gue percaya. Nah, kayak gitu tuh. Atau mungkin nggak punya KTA. Nah iya, benar. Nah itu dia. Benar. Masalahnya emang gue sering banget ya karena gue kan adminnya klub Reds kan. Iya betul. Itu banyak banget orang yang nanya, Om ini gimana ya caranya untuk beli airsoft gun terus mendapatkan kepemilikan. Ujungnya gue pasti gue batasin dulu. Lu harus ikut klub dulu. Nah betul, Ya betul. Kalau misalkan harus ada naungannya, terus juga harus ada untuk apa? Di bawah naungan ini kita juga mempunyai badan hukum juga yang tertera gitu kan. Jadi terjamin lah istilahnya dan juga halal gitu. Halal, luar biasa. Halal aja. Iya, meskipun Ada kita mau sertifikatnya. main, kita kadang tertutup dan juga kita mempunyai istilahnya grafir atau something lah istilahnya. Dan kita yang tidak mempunyai grafir juga, kita tahu kita punya naungan dan klub siapa yang harus dinaungin dan juga sudah maksudnya sudah tercap ya dari tiga naungan inilah, pokoknya dari 4 naungan inilah yang sudah tertera dari dunia airsoft gitu. Entah FAI, entah FAI, entah ABU, entah INASOK ataupun dari Porgasi, silahkan. Intinya badan hukum masing-masing di sini yang di bawah dari Kormi. Nah, inilah yang menjadikan nama kita berkembang dan tanpa ada unsur kejahatan. Luar biasa. Danan untuk ketua baru. Ini baru nih berdaging. Aduh, sebenarnya gue masih awam sih kalau masalah politik. Kagak. Lu kan udah dari lama ya. Udah public figure. Enggak juga. Udah tokoh masyarakat. Udah tokoh masyarakat. Sebenarnya sampah. Berarti secara teori gue masih ilegal loh. Hah? Unit gue kan belum migrafir. Enggak juga, Enggak juga sih. Nah, gimana menurut lo? Ketika kita sudah memasuki klub dan namanya sudah maksudnya sudah dikenali beberapa klub gitu ya. Jadi kita juga paham gitu kan kondisi kita di jalan gitu kan. Jadi kalau misal kita punya airsoft, ya kita tahu kita mempunyai etika untuk membawa unit seperti apa. Betul, gitu kan. betul. Jadi nggak asal main betantang betenteng, asal mereka betantang betenteng dulu ada ya case-nya itu mereka membawa naungi dari Rats
Jadi dia pernah kesidak oleh kepolisian siapa, mungkin lagi keadaan razia atau apa iya, gitu iya, kan. iya. Oh iya, gua Nah. tahu itu anak yang baru mau Nah, dia itu tuh baru mau gabung. Baru mau gabung. Nah, Ya. in case-nya di situ mereka kegap lah sama oleh aparat gitu. Kita nggak tahu, tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Dari dilaporin. familynya di sini, mereka untuk menjelaskan Disita seperti apa? apa. Itu dia Dan itu disita. Dan itu jadi wajib lapor 24 jam dan juga menjadikan suatu cerita tambahan lagi hal-hal negatif yang dari pikiran orang-orang airsoft gitu loh. Ya betul. Itu kayak semacam dia taruh di dashboard gitu mungkin. Nah, ya. benar. Iya, taruh di Kenapa, dashboard. ya. Masalahnya kasusnya waktu itu bocahnya dia tengah malam jam 12-an, jam 1. Itu tuh. Itu dia main di atas genteng katanya. Mungkin di atas genteng ada semacam beranda kayak gitu. Dia main cetak-cetok. Sebelumnya emang dia udah ada masalah sama tetangganya. Ya kan itu Tetangganya juga kayak mau ya itu kan ya. TWLOL ya. Iya. Udah tahu tengah malam tetangganya juga. Tetangga rese juga. Iya, geting banget. Iya kan. Nah, untuk ngekontrolnya nih, menurut lu sejauh ini kan kita kan di sosialisasi ya. Iya. Untuk yang punya unit, gimana cara memperlakukannya tepat kalau misalnya kita bawa ke lapangan atau kadang kan unit airsoft gun juga dipinjam sama tim Shooting, kreatif atau iya. syuting, Nah, video itu. klip gitu. Cara ngebawanya gimana biar orang-orang awam tahu prosedurnya kayak gimana. Kalau itu sih mending kita juga membawa diri kita juga ya. Kita kalau misalkan ada suatu project, mending kita juga lah ikut gitu. Kita mengontrol lihat juga kan. Kalau misalkan seketika nih, pernah beberapa teman gua meminjam unit gitu kan. Tapi cuma hanya sehari. Setelah balik pinjem unit itu keadaan yang kurang enakin, entah patah dari covernya, entah apa gitu kan. Tahu-tahu digoyang-goyang bunyi kletek. Nah, Ya, mungkin pas syutingnya dipakai buat jatuh-jatuh. Nah, Wah, sebenarnya apa. sih mempunyai kayak perjanjian tersendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan lo mau minjem, ya silakan. Tapi keadaan pun dengan baik. Kita kirim dalam keadaan baik, ya pulang dengan keadaan baik tanpa dengan sembrono gitu kan. Harus ada prop master ya. Iya, teorinya benar. ya. Dan Iya, juga kita termasuk. ngedukasiin untuk cara pegangnya seperti apa. Mungkin entah di dalam rumah atau privasi sendiri kita bertemu lebih enak di rumah aja deh. Gitu kan. Gak usah untuk nyalain jedar. Itu sih ngeganggu tetangga kiri kanan, ngeri Harus gitu di kan. rumah pasti kan gak Iya. lucu atau lo di mobil, 2 mobil berhenti Iya. atau ngebuka ada senapan, ya kelar. Ya, makanya gitu kan. sama gue mau nambahin nih, kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana ya, jangan lupa bawa pakai Gun bag. gun bag Gun bag sama yang paling magasin itu harus dilepas, Nah. wajib banget. magazin dilepas, gun bag keadaan tertutup banget gitu kan. Kalau misalkan ke gap atau gimana bilang ini hanya airsoft kok, mainan gitu kan. Bisa kita edukasikan oleh aparat-aparat yang menemui kita gitu kan, entah ke gap atau gimana gitu kan. Dan urusannya apa nih, mau main di mana gitu kan. Kita udah ada kok, undangannya ada dan juga invitasinya ada, segala macam waktunya lah istilahnya gitu kan. Jadi tertuju kita menggunakan airsoft ini alasannya untuk apa? War game, entah shooting, entah fotografi gitu kan. diajak Jangan kalau jalan-jalan fotografi pun doang. dengan perizinan yang sesuai prosedur gitu, nggak asal main-main gitu. Kalau misalkan fotografi, gitu. nah itu tuh paling penting tuh. Menurut lu Tom, tanggapan lu untuk orang yang berperilaku seperti cowboy misalnya kayak lu gitu kan? Ngapain gua? Ya ngapain bisa petatang petenteng gitu kan? Kadang kan ada orang- Itu tuh mesti disidak dalam apa ya, personalnya dia sih, kayak apa. Kita kan macam-macam Orang-orang juga- tipikal orang tuh apa ya, Kelihatan beda-beda kan. gitu kan. Ada yang arogan, ada yang pendiam tiba-tiba asal main buka Iya, aja gitu kan. Atau Banyak kayak gitu. Atau kayak Parto lagi dari infotainment nembak ke atas. gitu. By the way, si Aduh, Parto, sarkas. si Parto itu kita kan pernah waktu itu ngobrol bareng sama temen Mike, teh ya. Mike. Katanya Parto habis kejadian itu pistolnya dikasih ke siapa? Sony Tulung ya? Iya. Si Mike bilang kayak gitu. Sama si mau dijual lagi. Sama si Sony Tulung mau dijual lagi, katanya gua bawaannya kalau misalnya bawa Iya. senapan panas. Nah, Iya. itu salah satu sifat manusia kalau misalnya punya pistol lah. Benar-benar. Ya, yang punya airsoft gun aja kayak begitu gitu kan. Nah, Iya, tanggapan lu Iya. Tom, menurut lu kayak gimana nih orang-orang kayak gini nih? Dalam otaknya apa sih? Kan lu kan orangnya suka berpikir out of the box gitu kan. Mungkin buat ngepas-pasin aja, Fam. Mungkin. Contoh kalau Nah. lu naik Harley
harus pakai jaket kulit. Mungkin kalau lu naik Pajero ada peraturan nggak terus di dashboard harus bawa airsoft. Mana ada anjing? Mana ada anjing? Ribut sama gue yuk. Kalau orang positif thinking ya, tangan aja juga bisa buat untuk bela diri daripada pakai airsoft loh. Gini kalau kita gitu ke Pajero ya kalau di jalan tuh kayak nggak bisa kalah kan. Nah, iya. Buat ke backup, Bener. bawa sesuatu lagi. Gitu, Bener. Ya berarti itu menjadi Ya, Bang, ini aja. sebuah mandatori ya untuk orang-orang yang punya mobil Pajero. Ini YouTube Pak, kita nyebut merek kagak apa-apa ya? Ya kan apa? Kan di mobil Blink. besar bukan cuma Pajero, jangan GR. Oh iya. Tapi lu tadi spesifik ngomongnya Pajero. Kan Ya, bilang aja Pajeri. Nah, Contoh kasus kemarin ada use case-nya kan. Apa? Pajero ya. Bu Jeronya mana? aduh. Nggak jelek lagi. Tolong dididik dong jokesnya. Gue ketawanya kasihan. Bangsat. Nah, ini case yang kedua di sini kalau menemui hal kayak gitu tuh kita sebenarnya memberikan pelajaran lagi. Kita nggak usah Gimana cara memberikan pelajarannya? Jangan sombong. jangan Pukulin. Enggak juga. Enggak juga. Masalah kan kalau full metal kan kita takut ini beneran apa airsoft, kita udah sotoy. Iya. Airsoft ya. Dar. Nah, Mata banyak publik di sini menyatakan kalau airsoft kalau airgun itu airsoft. Mainan Nah, itu nah, airsoft. itu tuh. Apa-apa airsoft gitu. Ya, Nah, ya, di ya. setiap media ini yang meliput itu kadang-kadang suka membuat kontroversi keliru. gitu kan. Suka riset ya. Nah, iya nggak di riset Awalnya nggak apa itu riset ya. airsoft dan juga dalamannya seperti apa, mekanismenya menembak kayak apa gitu kan. Apa sih itu airsoft? Nah, mungkin dari beberapa media pun juga belum belajar Belum mungkin melek. ya. Iya, Iya. Kita nggak nyebut merek apapun medianya gitu kan. Tapi gue Intinya setuju Nan. Banyak media yang banyak kita salah nemuin paham. banyak itu. Tapi Si ada T. ada beberapa yang udah detail gitu kan. Yang awalnya katanya habis wawancara Kapolseknya lah, kepalanya kan. Benar. Nah, itu ditanyain unitnya itu masih belum jelas apa itu airgun, apa itu airsoft gun. Nah, ketika di artikel terbarunya baru muncul sudah jelas airsoft gun gitu, kalibernya 6 mm. Ada juga yang Ada yang 4,5 gitu ada yang kan. Kalau 4,5, pas- ada pas peluru itu kan mimis. Nah, mimis. itu udah Berbeda. senapan api. Kadang ada juga yang bilang airsoft gun dengan peluru dengan kaliber. peluru ramset. Wah, ramset kan itu kan buat ini, Pak. Paku bangunan kan yang Nail gun ya, nail gun ya. Iya, nail gun ya. Yang yang kayak gitu. Nah, itu bahaya juga tuh. Tuh sulit deh kalau gitu. Ngomong-ngomong soal yang tadi tuh yang kalau kita nggak tahu orang itu Ini boleh nih ya? airsoft gun. Satu. Silakan, Pak. Sambil ngerokok nggak apa? Ini bukan TV. Biarin lah, Jadi ada sponsor. Teman kita dulu yang di Reds, si Ages, Iya. Kenapa dia? dia pernah ketemu koboi jalanan. Tapi oke, lanjut dulu. Ketemu koboi, Ya petantang-petenteng lah. iya petantang dia ditodongin gini ke si Ages. Si Ages tahu kan perbedaannya senapan asli sama airsoft kan. Kalau misalnya senapan asli, dia barrelnya ya udah ada revolvingnya kan. Yes. ada Itu kelihatan itu. ada ulirnya. Nah, ini dia ngeliat di ujung barrelnya ada tembaganya. Nah, Barrel 6 mm. Iya. Dia pakai dong safety Google 2. Set. Ayo Pak, coba tembak saya. Tembak pala saya nih. Ya. Kalau saya mati hebat Bapak. Dia udah tahu itu airsoft kan. Dan itu orang nggak jadi nembak. Apa mundur? Cuma kayak gitu doang. Mundur kok bro. Tapi dia tuh sambil nggak nembak cuma gini. Gini kayak Will Smith ya? Enggak gitu dong. Emang Will Smith begitu megangnya? Di itu Bad Boy. itu mah. Ya beda dong. Itu Itu filmmaker non-tactical itu. Itu film Pak. Beda Pak. Film non-tactical itu. Biasanya kalau perfilman seharusnya ada namanya tactical stuntman. Bukan. Firearm consultant. Iya. Firearm consultant itu benar. Ataupun instrukturnya ditambahan. Gue inget poster film yang lu share di Instastory lu tuh. Yang mana? Yang orang lagi ngeker, yang merem mata kanannya, padahal mata kanannya di Oh ya, tapi mungkin bisa juga dia itu cross eye. Oh, gua kira John Wick. Boleh. Positive thinking aja gitu kan. Dan kadang-kadang tuh gue gregetan banget orang pakai JPC vest. Iya. Apa aiming dia kemana gitu? Dia pakai JPC vest. Nah, terus JPC itu kan untuk ngelindungin
organ yang paling vital kan, Iya. paru-paru, Paru-paru, jantung, lambung gitu kan. usus. Nah, makanya kebanyakan JPC itu hanya Seudel ya. paling di atas udel malah paling seulu hati gitu. Banyak banget yang make itu tuh sampai bawah. Iya, Organ iya, sini iya, tuh iya. nggak diluni, itu kan emang tujuannya untuk segitu gitu loh. Gua gergetan gua ngeliat kayak gitu. Biar kelihatan belahannya. Nah, terutama yang cewek tuh banyak kan bagi para cosplayer yang punya JPC vest Atau yang pinjam. atau yang pinjem ya. Mungkin dari susunya bisa di Bukan susu. Nggak ada ngomongin susu, Bang. Oh iya. Susu apa? Oh, Bukan iya. Mungkin susu. Mana tahu kan pakai GPC ada yang nongol di susunya kan. Ada apa? Indo itu ultra. Aduh. Oh, susu. Sebenarnya gini aduh. Susu itu. Gue banyak ngeblip ini. Yusuf, masalahnya Yusuf ini. Kan saya ngerepotin Fahmi memang. Bangset. Oke, nah ini gini. Kita beralih ke bukan ranahnya kita sih sebenarnya sih, tapi Iya. ini ada sebenarnya gue punya concern yang sangat gimana menggerakkan besar gitu, menggerakkan hati gue gitu. Gue sering banget karena gue nge-follow salah satu akun yang pencinta hewan gitu kan, pencinta hewan, terutama hewan peliharaan gitu kan. Nah, Masih ada aja pelaku penembak, maksudnya orang yang menggunakan senapan angin menembak hewan yang bukan di dalam kategori memburu, Pak. Contoh. Contohnya kucing. kucing. Dia emang ada orang nembak kucing. Ada, Pak. Ada. Kucing lagi hamil aja ditembak. Apa? Setelah Terus setelah juga diotopsi. anjing peliharaan. Anjing peliharaan itu Nah. paling sering karena banyak orang yang nggak suka Banyak anjing. beberapa teman gua yang tinggal di komplek. Memang gua bukan unsur karena rasisme antar agama ya. Mereka nggak suka anjing, di pekarangan rumahnya mereka tembak. Wah, tai. Logikanya kemana? Yang Logikanya ya. Gua kira itu, aduh, Lo pikir gak bakal gue pengen kejadian berkata di sini? kasar di sini tapi takutin nih ya. Apa Nah, ya nah istilahnya? iya itu dia maksud gua. Kalau di dalam ayat tidak berakal manusia itu tuh. Asli. Kan emang kalau Oke, misalnya di dalam berdasarkan diri- ajaran kita kan ada hewan yang boleh dimakan gitu kan. Makanya kalau misalnya di klasifikasinya hewan yang boleh diburu itu kan burung, kelinci, tupai dan babi gitu kan. Dan iya. pakai dan Itu menurut pun gua, harus bersifat hati-hati juga. dan itu bersifat hati-hati juga. Dan nggak mungkin lu pakai senapan api yang kaliber 4,5 mm yang pelurunya itu yang bentuk dome. Oh iya. Itu lu tembakin ke babi kan nggak mempan. Bahkan ke kucing pun itu nggak ngebunuh kucingnya. Tapi ya itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Bayangin ada benda asing di dalam perut lu. Iya, bener. Sampai itu kucing bengkak. Gua baru lihat postingannya tadi gitu kan. Kalau Nah, itu- untuk hewan, apakah merugikan? Masalah untuk hewan peliharaan? Tidak. Yang mengontrol adalah majikannya. Nah, Itu dia. Nah, masalahnya majikan, kalau misalnya majikan kalau majikan untuk membiarkan sebenarnya is oke aja. Perkarangan rumah gue juga banyak seekor anjing gitu lah. Ada anjing, kucing, macam-macam lah gitu lah. Cuman yang jadi apa ya? Ya, case- kontrol orang kontrol masing-masing orangnya itu. ini tuh kenapa Pemilik- harus pakai pemilik senapan anginnya itu. menembak ke arah hewan tersebut Punya tanpa orang pemikiran yang sehat gitu. Gimana sih? Gue pengen ngomong Nah itu, kasar. emosi. nah ini yang Susah nih. nah ini yang gua Gue pertanyakan pengen juga. ngeja kata-kata kayak gitu. Aduh, biasa Kita gue kan ngomong bukan- toksik. Kita kan bukan orang senapan angin ya. Iya, benar. tapi Mungkin komunitas senapan angin pun juga mengecam hal tersebut gitu kan. Nah itu dia. Tapi lu beli senapan angin aja itu masih dijual bebas, Pak. Betul. Banyak setiap komplek kan? banyak orang yang nenteng sampai sama Iya. 10 biji. Ada yang pernah Dan- lihat gak lo? Pernah? Dan murah gitu loh. Senapan angin tuh bisa lu dapetin dari harga 250.000 Iya, bener, sampai yang bener, belasan juta. bener. Ya kan Enggak, dari yang tipe kalau yang di pinggang, Pak. jalan itu gue pernah nanya antara 75.000 minimnya ya, harga Anjing, murah banget. 75.000 itu yang merek Benjamin yang KW-KW-nya tuh. Asal Ah. pasti lu tahu tuh. Itu yang buat orang-orang Jawa Barat, gue nggak tahu tempatnya di mana. Sampai harganya range paling mahal tuh 350.000.
Wah anjir murah banget. Berarti ya Gua akses tahu tuh, untuk gua pernah mendapatkan ketemu tuh, senapan gua angin pernah- itu iya. Akses untuk membeli senapan angin itu Nah, berarti lebih lebih Ini- mudah dibandingkan lu memiliki ini airsoft tanpa gun. diproses dengan hukum gitu ya. Ini kan membahayakan gitu kan. Kalau untuk proteksi diri Betul. nggak asal-asalan jualan di tempat di luar di tempat umum gitu. Asongan. Kayak asongan Ah, ah. gitu, tiba-tiba ngejelambarin udah kayak handphone bekas gitu kan. Kan apa gitu. Tapi ada satu hal lagi nih ya. Orang yang melakukan tindak penodongan gitu kan. Itu mereka ada yang menggunakan senapan angin CO2. Yang CO2 itu kan itu ada yang bentuknya seperti Glock. Kemudian Jericho dan 19 iya, banyak. Dijual di ITC. Iya. ada yang bentuknya M3 apa M36 kan yang bentuknya kayak revolver. Nah, Iya, itu intinya itu juga sebenarnya lebih murah dibandingkan airsoft gun pada umumnya. Damn. Iya. Lu coba lu beli high kappa TM harganya berapa? 5 5 juta kan. 5 juta 6 juta tuh. Yang Jericho itu ada yang jual 2,5 sampai 3 juta doang. Nah, itu tuh. Yang M36 itu ada yang jual 2,5 juta sampai Nah. 3,5 juta. Masih cenderung lebih murah gitu kan, dan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan airsoft gun. Dan bingungnya itu distributor ambilnya dari mana? Itu pertanyaan gua. Nah, itu dia itu saya tidak tahu ya, Pak ya. Itu dari Nah, mana gitu. Meskipun Kalau ada tim penyidak gitu ya dari beberapa rekan penonton gitu ya. Kalau tahu tempat distributor kirimin deh ke DM ke gue deh. Gue pengen konsultasi sama orangnya ngejual itu buat apa gitu. Nah, itu masalah Dan kan juga pasti untuk kita buat- dicepuin, Pak. Iya, Itu jatuhnya kita ngecepuin pedagang kan. Gue bukan DM. untuk kecepuin ya. Jadi- Sebenarnya jadi itu reseller di situ. mengurangi populasi kadar toksik nama baik airsoft sih. Menurut gua. Kalau menurut gua sih kayak gitu. Jadi Karena orang nggak bisa ngebedain ya. Iya, Betul. iya, benar. Iya, nggak bisa ngebedain juga. Itu susah loh. Oke. Nah, gini Tom. Kalau otaknya yang paling kritis ya, yang paling random di antara kita bertiga gitu. Menurut lu di dalam otak yang orang yang suka menggunakan senapan angin itu terus nembak ke hewan peliharaan tuh apa sih yang ada di otak mereka gitu? Ada yang salah. Iya bener. Ya bener gua tahu Keluar gitu dari kan. RSJ. Antara menurut gua ya. Ah. Tapi kan tiap orang beda-beda. Menurut lu dah. Kalau misalnya anjing Ah. kan berarti Lu kenapa anjing yang ngeliat gua? apa? Lu anjingnya ngeliat gua? Ini yang Salah gua. yang bangsat Ini nih. misalnya nembak anjing gitu. Makin jelas anjing.